صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا صورة ولا كيفية له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أدركنا بإذن الله يا حبيب الله. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. ألا فاتقوه وخافوه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah taala wajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita bisa membedakan antara perkara yang halal dan yang haram, antara perkara yang hak dan perkara yang batil, antara perkara iman dan yang bertentangan dengan iman. Dan marilah kita hendaknya selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah taala wajibkan kepada kita dan menjauhi perkara-perkara yang Allah taala haramkan atas kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan sampai kepada derajat al-muttaqi, seseorang tidak akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah taala wajibkan kepadanya dan menjauhi semua perkara yang Allah taala haramkan kepadanya. Apabila hal ini ia laksanakan, maka orang ini menjadi orang yang al-muttaqi, sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan bisa melaksanakan kewajiban
dan tidak bisa juga menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ia mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in, dan para tabi'in menyampaikan kepada generasi seterusnya sampai kepada kita pada saat ini. Seorang akan menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka tugas para nabi, tugas nabi-nabi Allah taala adalah menyampaikan ajaran agama Islam, memerintahkan umatnya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melarang umatnya dari hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas para nabi ini adalah tugas yang begitu besar. Tugas para nabi ini adalah tugas yang sangat agung. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala Hakim. Allah taala Maha bijaksana. Allah taala tidak akan memilih orang yang mengemban tugas ini untuk menyampaikan tugas ini kepada para hambanya kecuali orang-orang yang sempurna akhlaknya, kecuali orang yang sempurna sifat-sifatnya, karena ia akan menjadi panutan bagi umatnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, maka setiap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala pasti mereka terpelihara, terjaga dari radhalah, yaitu sifat hina. Demikian juga para nabi pasti terjaga dari sifat safaha, yaitu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmah, seperti halnya mudah untuk mencaci orang lain. Maka ini tidak mungkin terjadi bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para nabi-nabi Allah taala, mereka terjaga daripada dosa-dosa besar. Oleh karena itu, maka tidak ada seorang nabi pun yang hendak melakukan zina. Tidak ada seorang nabi pun yang terjatuh dalam perbuatan zina. Oleh karena itu, maka cerita yang menjelaskan bahasanya Nabi Daud alaihi salam, beliau pernah melihat istri salah satu panglima perangnya dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian beliau terpincut hatinya kepada istri panglima tersebut, sehingga beliau melakukan tipu muslihat, mengirim pimpinan perang tersebut untuk melakukan peperangan agar terbunuh di medan perang, sehingga beliau bisa mengambil alih istrinya. Ini juga adalah cerita yang tidak benar, cerita yang dikarang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila hal ini dinisbatkan kepada orang biasa saja, orang jalanan saja, dia akan tidak terima. Apalagi kemudian dinisbatkan kepada salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang mulia yang tugasnya adalah menyampaikan kebenaran dan melarang orang dari kebatilan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala pasti terjaga dari perbuatan dosa besar, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Maka tidak ada satupun dari Nabi Allah Subhanahu wa taala yang terjatuh dalam perbuatan zina atau ingin melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, maka cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam, bahwasanya beliau ingin melakukan perbuatan zina dengan Zulaikha, dengan istri raja pada waktu itu, adalah cerita yang tidak benar. Sedangkan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbih," maka ayat ini maknanya adalah
perempuan tersebut memang betul-betul ingin melakukan zina dengan Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi ingat, Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali beliau tidak ingin melakukan perbuatan zina. Tetapi yang ingin beliau lakukan pada waktu itu, seandainya ia tidak mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau inginkan adalah mendorong perempuan tersebut agar perempuan tersebut menjauh darinya dan tidak mendekat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ternyata apa yang terjadi? Perempuan tersebut menuduh Nabi Yusuf alaihi salam bahwa beliaulah yang ingin melakukan perbuatan zina. Tetapi ada salah satu keluarga dari perempuan tersebut memberikan kesaksian, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Seandainya Nabi Yusuf alaihi salam bajunya sobek dari depan, berarti perempuan tersebut benar dan Nabi Yusuf adalah orang yang berbohong. Tapi seandainya bajunya Nabi Yusuf alaihi salam sobek dari belakang, maka berarti perempuan tersebut telah berbohong dan Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang jujur dalam hal ini. Ternyata bajunya Nabi Yusuf alaihi salam robek dari belakang, sehingga apa? Sehingga itu membuktikan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak memaksa perempuan tersebut untuk melakukan zina, dan yang ingin melakukan perbuatan zina adalah perempuan tersebut. Sebagaimana halnya disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya perempuan tersebut mengaku bahwa dialah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak ingin melakukan perbuatan zina dengannya. Wa qalat imra'atul aziz al-ana ashhasal haqq ana rawattuhu an nafsihi. Kemudian istri raja tersebut mengatakan, telah nyata kebenaran, telah kelihatan mana yang benar, sayalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan zina. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi-nabinya dari setiap penyakit yang bisa membuat orang lari dari menerima dakwahnya. Tidak ada satupun dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang tertimpa penyakit kusta ataupun lepra ataupun keluar ulat dari badannya. Sedangkan cerita yang dinisbatkan kepada Nabi Ayyub alaihi salam, bahwasanya beliau sakit sehingga keluar ulat dari tubuhnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ayyub alaihi salam ketika ada ulat yang keluar dari badannya, ia mengambil ulat tersebut kemudian mengembalikan kepada badannya agar ulat tersebut memakan dari badannya. Ini adalah cerita tidak benar dan cerita yang tidak ada landasannya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' para ulama ataupun perkataan para ulama yang mu'tabar. Cerita yang benar bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam beliau sakit selama 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Tetapi tidak disebutkan sakit yang menimpa beliau itu apa saja. Setelah 18 tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakitnya. Maka Allah taala mengeluarkan dua mata air, yang satu untuk diminum dan yang satu lagi untuk beliau buat mandi. Setelah itu beliau sembuh dari penyakitnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya rezeki putra yang banyak, yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghujani emas dan perak kepada beliau. Inilah cerita yang disebutkan oleh para ulama yang bisa kita pegang. Sedangkan cerita yang menjelaskan bahwasanya beliau sampai keluar ulat dari badannya,
kemudian mengembalikan ulat tersebut kepada badannya ketika keluar, ketika jatuh dari badannya. Ini adalah cerita tidak benar, karena hal ini mengandung penyiksaan diri Nabi Ayyub alaihissalam terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaklah kita cermat dalam menisbatkan sesuatu kepada para nabi. Hendaklah kita berhati-hati dalam menisbatkan sifat-sifat tertentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita sebutkan setiap nabi Allah Subhanahu wa taala pasti bersifatan dengan sifat jujur. Semua yang disampaikan pasti benar. Setiap nabi pasti amanah dan tidak mungkin berkhianat. Setiap para nabi pasti fatanah, cerdas, dan tidak mungkin tidak ada seorang nabi pun yang lemah pemahamannya. Dan setiap nabi pasti terjaga dari perbuatan kekufuran, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun sesudah diangkat menjadi nabi. Setiap nabi pasti terjaga dari perbuatan dosa besar, baik sebelum ataupun sesudah diangkat menjadi nabi. Setiap nabi pasti terjaga dari perbuatan dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya. Setiap nabi terjaga dari perbuatan hina dan juga perbuatan yang menyalahi hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadikan orang-orang yang istiqamah dalam menekuni jalan-jalan menuju surga, melindungi kita dari jalan-jalan neraka, memudahkan urusan dunia akhirat kita, melindungi diri kita dari hawa nafsu kita dan juga setan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.